value added adalah fungsi dari tenaga kerja dan capital input. Aduh. Kemudian yang kedua, HOVAL adalah fungsi dari crime, kejahatan, dan income. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau kalian melihat bentuk seperti ini, maka bentuk ini adalah bentuk fungsi. Ya. Nah, bentuk fungsi ini akan kita terjemahkan dalam bentuk persamaan ekonometrika, persamaan regresi. Oke, saya akan bahas dulu untuk yang HOVAL. Jadi HOVAL itu apa? HOVAL itu housing value atau harga rumah. Ya, HOVAL itu adalah harga rumah atau housing value dalam juta. Oke, tak tulis dulu. HOVAL adalah, nggak enak banget ya. Maaf ya, tulisannya juga nggak terlalu bagus. Harga rumah atau housing value dalam juta. Kemudian income, tak bahas yang income dulu. Income itu adalah pendapatan rumah tangga atau income rumah tangga. Rumah tangga juga dalam juta. Kemudian crime atau kejahatan itu adalah tindak kejahatan yang terjadi dalam satu area. Jadi ini jumlah kejahatan. Aduh, suka aku. Oke, nah di sini maka hipotesisnya adalah semakin tinggi kejahatan, maka nilai rumahnya akan semakin rendah. Nah, yang satu lagi, semakin tinggi pendapatan rumah tangga, nilai rumahnya akan semakin tinggi. Jadi yang crime ke HOVAL, dia negatif, yang income ke HOVAL, dia positif. Ya, dari mana nentukannya? Nentukannya dari teori. Ya, saya nggak akan bahas itu, saya langsung ke empiris. Nah, maka kita akan menerjemahkan ini menjadi bentuk persamaan ekonometrika. Kalau pakai yang di laptop kan bisa langsung clear all. Satu-satu. Maaf ya. Nah, bentuk persamaannya adalah HOVAL sama dengan beta 0 plus beta 1 I. Beta 1 crime I ditambah beta 2 income I. Ya, HOVAL-nya I. Terakhir ditambah I. Nah, ini adalah bentuk persamaan regresinya. Nah, saya ingatkan, kalian jangan bingung, kok di awal saya menjelaskan dia kalau kita melakukan estimasi pakai topi, kok sekarang kok enggak, gitu kan? Kok sekarang kok enggak ada topinya? Nah, ketika kita sudah masuk ke pengolahan data, maka penggunaan topi atau tidak itu sudah disepakati secara konsensus bahwa meskipun tidak dituliskan topinya, kita sudah tahu bahwa ini ada regresi sampel.
Jadi meskipun nggak ada topinya, ya sudah, kalian harus sudah paham bahwa itu adalah regresi sampel atau regresi estimasi. Oke, nah yang akan kita cari adalah nilai beta 1, beta 2, elastisitasnya berapa sih kekuatan dari si kejahatan terhadap si Hofal. Dan kita cari berapa konstantanya. Oke. Nah, kalau untuk di halaman 45, kalau kalian lihat halaman 45 atau 46, sorry 46 di buku, kok 45, 46 di buku. Halaman 46 itu adalah regresi untuk satu variabel. Sedangkan di bab selanjutnya, halaman 65 di kelompok itu adalah regresi berganda. Nah, apa bedanya? Sama. Ya, cara bacanya, interpretasinya itu sama. Jadi kalian jangan bingung kok ada dua. Ya, yang halaman 46 dia hanya menjelaskan kalau satu variabel gimana. Di halaman 65 diulang kembali kalau dua variabel gimana. Tapi itu sama. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke membaca output, saya tuliskan lagi tahapan kalau kita mau ngolah regresi. Oke. Yang pertama, asumsi klasik. Yang kedua, uji statistik, yaitu uji T, uji F, kemudian ada koefisien determinasi. Atau R-square. Nah, asumsi klasik selalu diingat ada 4. Normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Kemudian ada uji T, ada uji F, dan R-square. Itu satu paket. Jadi nggak boleh kalian, Bu, saya nggak mau pakai asumsi klasik. Nggak boleh. Bu, saya nggak mau pakai uji T, apalagi. Ya, jadi ini adalah satu kesatuan. Bahkan nanti ada tambahan lagi selain ini. Oke. Baik, teman-teman silakan diperhatikan hasil output dari Fuse-nya. Oke, karena saya nggak bisa melakukan apapun dengan sales cleanan ini, saya hanya bisa ngoceh. Tolong kalian perhatikan betul ya. Nah, Hofal sebagai variabel Y, dia letaknya di atas. Ya, dependent variable dibaca ya. Ini outputnya dibaca. Jangan terintimidasi karena ini bahasa Inggris ya. Ini gampang banget. Jadi jangan terintimidasi. Dibaca pelan-pelan pasti mudeng. Ya, dependent variable Hofal. Berarti Y-nya adalah si Hofal. Nah, di bawah ada sampel. Berarti jumlah sampelnya ada 49. Nah, include observation 49. Artinya apa? Dari 49 data itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang nol, tidak ada yang dibuang. Alias semua data digunakan sebagai estimasi. Jadi sama, jumlah sampelnya ada 49, include observation-nya ada 49. Nah, kemudian di bawah itu ada income, crime, sama C, itu X-nya, income, variabel X, crime-nya variabel X, C adalah konstanta. Ya, C adalah konstanta. Kemudian di bawah itu ada R-square, adjusted R-square, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan. Oke. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa ketika kita mengolah regresi, yang pertama diolah adalah asumsi klasik. Nah,
pada saat kita melakukan dengan software, yang dilakukan itu sebetulnya barengan. Jadi asumsi klasik sama regresi itu bareng, hanya membacanya nanti baca asumsi klasik dulu, baru baca regresinya. Jadi hanya membacanya aja, stepnya itu asumsi klasik dulu, baru membaca persamaan regresinya. Nanti pun kalau Anda masukkan di skripsi atau di artikel, yang dimasukkan tuh asumsi klasiknya dulu. Kenapa kok asumsi klasiknya dulu? Karena asumsi klasik itu akan memastikan bahwa model yang di regress ini sudah tidak bias. Ya. Nah, maka saya akan ke asumsi klasik dulu. Nah, caranya kalian klik view, put view di situ, view. Nah, klik view, lalu kalian pilih yang residual diagnostik. Oke, nah itu ada 5 pilihan. Ada, bentar, balik. Ya, korelogram, histogram, serial correlation, heteroskedasticity. Nah, diingat baik-baik, uji normalitas itu pakai yang histogram normality test. Itu normalitas. Klik put histogram normality test. Klik. Nah, ini adalah uji normalitas. Apa yang diuji? Residual. Lihat, seriesnya adalah residual. Maka ini adalah uji normalitas residual. Ingat, bukan datanya, tapi residualnya. Oke, yang dilihat apa? Yang dilihat nilai yang paling bawah itu ada nilai Jarque-Bera sama probability. Yang bawah itu ada Jarque-Bera 39,70616. Yang belum ketemu ngomong ya, jangan diam aja. Kalau Anda diam, saya anggap kalian paham dan saya akan bablas. Kemudian probability-nya 0,000. Oke, catat dulu. Nanti saya jelaskan. Catat dulu ya, bahwa uji normalitasnya dengan uji yang namanya Jarque-Bera sebesar 39,70616, kemudian probabilitasnya 0,000. Catat dulu, itu normalitas. Nah, lanjut ke yang kedua. View lagi, klik view lagi. Pilih yang serial correlation LM test. Yaitu. Nah, kalau dia muncul 2, biarkan aja, itu defaultnya dia. Klik langsung OK. Nah, oke, ini hasilnya. Oke, Anda lihat, nama ujinya adalah Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test. Nah, ini apa? Ini adalah uji untuk menguji autokorelasi. Ya, diingat-ingat ya. Ini adalah uji untuk menguji yang namanya autokorelasi. Yang dilihat angka apa? Yang dilihat adalah angka probabilitas F kurang buka 2,44 kurang tutup sebesar 0,5083. Lalu bawahnya probabilitas chi-square. Chi-square itu bacanya chi-square ya, jangan dibaca chi-square, itu bacanya chi-square. Itu 0,476. Nah, catat dulu. Hasilnya untuk autokorelasi sebesar probabilitasnya 0,5083
Kemudian probe-nya yang chi-square-nya 0,4761. Yang dilihat itu. Ini yang saya kasih petunjuk melihat itu adalah cara cepatnya. Berarti apa? Cara yang lambat ada. Cara lambat itu maksudnya kita harus membandingkan antara tabel A, tabel B, dan segala macam. Nah, ini saya kasih cara yang cepat dulu. Jadi paling enggak Anda udah bisa mendeteksi secara awal keberadaan asumsi klasiknya terlanggar atau enggak. Oke, itu yang autokorelasi. View lagi. Versi 2 lagi, pilih yang heteroskedasticity test. Nah, itu Bruce Pagan yang paling atas, biarin aja. Langsung klik OK. Oke. Sama ya namanya ya. Nah, ini yang heteroskedasticity, sama yang dilihat adalah kotak yang paling atas sebelah kanan. Ada probabilitas F 2,46 itu DF, 2 itu variabel X-nya, 46 itu DF, degree of freedom. DF itu ngitungnya N min K, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel, itu 2,46. Kan sampelnya 49. Nah, kemudian dikurangi 3, karena variabelnya ada 3, maka 46. Tuh, 2,46. Nah, prob F 0,4314, kemudian bawahnya 0,4150, bawahnya lagi 0,1396. Itu uji heteroskedastisitas. 0,4314, 0,4150, dan 0,1396. Nah, itu dulu. Yang multicall agak panjang soalnya. Nanti multicall-nya saya utang di belakang ya, karena multicall itu harus pakai 3 tahap ngitungnya. Oke, nah Fuse itu sifatnya dia hanya nge-view. Jadi ini kalau kalian mau balik lagi ke output yang equation, klik view put, ya pilih yang estimation output. Ya, oke. Nah, jadi kalau Fuse itu satu tabel ini, satu equation ini, itu dalamnya macam-macam. Dalamnya itu semua olahan ada di situ. Semua pengolahan ada di tombol view. Jadi nyarinya di situ semua. Yang disimpan tuh work file-nya. Work file itu berarti satu wadahnya. Nah, isinya macam-macam. Ada isinya data, ada isinya equation. Nah, ini kotak equation ini kalau mau disimpan, ini kan belum disimpan nih ya. Lihatnya kan ini equation untitled. Nah, ini kalau mau disimpan, klik yang name put. Ada pilihan name. Ya, itu. Nah, kasih nama di situ. Itu kan dia equation 1 kan. Nah, itu diganti namanya. Diklik detail. Nah, kasih aja nama olah 1 gitu. Oke. Oke, kan? Lihat udah ganti kan namanya. Nah, ini coba ditutup, Put. Disilang. Silang merah itu. Nah, kalau disilang, dia akan gabung di tabel di bawahnya itu. Itu ada olah 1 kan? Bentuknya kan sama dengan. Nah, kalau yang bentuknya data, itu ikonnya dia kayak grafik. Nah, kalau bentuknya sama dengan, itu namanya equation-nya tadi. Oke. Coba diklik lagi, Put, yang olah 1. Nah, oke, saya akan baca ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Oke, tidak ada ya. Lanjut ya. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, asumsi klasik yang tadi kita simpan dulu.
saya akan membaca yang ini sekarang. Saya akan membaca tabel ini. Saya akan membaca hasil dari si tabel ini. Ini ada tabel koefisien, kemudian ada standar error, ada T statistik, ada probabilitas. Nah, probabilitas di sini, prob di sini, bisa diulang nggak sih? Bisa. Ya Allah, aku desok. Maaf. Nah, probabilitas di sini adalah nyari ini, bentar. Aku desok. Bisa. Iya, aku senang. Maaf ya. Nah, ini ada probabilitas di sini ya. Nah, probabilitas itu adalah kita sebut dengan dia derajat kepercayaan. Itu nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih kalian? Derajat kepercayaan. Atau kita sebut dengan alfa. Nah, alfa itu kalian tahu ada 3 kan? Alfa atau daerah penerimaan atau kepercayaan kita. Alfa itu ada 3, yaitu alfa 1%, alfa 5%, sama alfa 10%. Nah, yang namanya derajat kepercayaan itu secara utuh kan pasti nilainya adalah 100%. Nah, kalau alfa kita 1%, maka kepercayaan kita adalah 99%. Kalau alfa kita 5%, maka kepercayaan kita adalah 95%. Dan kalau alfa kita 10%, kepercayaan kita adalah 90%. Nah, maka probabilitas di sini ini adalah nilai probability atau tingkat kesalahan punyanya regresi ini. Nah, maka nilai ini, prob ini harus kita bandingkan. Ini akan kita bandingkan, aku senang, dengan alfa. Nah, melihatnya nilai probabilitas di sini itu harus probnya harus lebih kecil dari alfa. Ya, kalau alfa yang kita pakai adalah alfa 5%, ya berarti ini harus lebih kecil dari 0,05. Jadi lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau nanti misalnya di sini probabilitasnya munculnya adalah 0,07. Ya, ini kan income, probnya kan 0,2. Prime 0,01. Konstantanya 0,00. Nah, berarti yang prime dia menyebutnya kita adalah signifikan pada alfa 5%. Kenapa? Karena dia di atas 1%, di bawah 5%. Kan udah 109 kan belakangnya. Nah, ini signifikan pada alfa 5%. Konstanta signifikan pada alfa 1%. Income berarti tidak signifikan. Berarti income tidak signifikan. Kenapa? Karena probabilitasnya lebih besar dari alfa. Baik alfa 1%, 5%, dan bahkan 10%. Maka income dinyatakan tidak signifikan. Nah, kemudian tadi kita punya kesamaan bahwa oval sama dengan
beta 0 ditambah beta 1 income ditambah beta 2 prime tambah E gitu kan. Nah, maka nilai beta 1 beta 2 ini kita dapatkan dari nilai koefisien dari ini. Maka nulisnya adalah oval sama dengan 46,428 ditambah 0,628984 punyanya si income dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena prime-nya negatif. 0,48488 prime plus E. I prime I income I oval I. Ya, jadi angka-angka beta 0, beta 0, beta 1, beta 2 kita dapatkan dari koefisien. Koefisien inilah nanti yang membentuk si ini, persamaan regresi. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, tadi saya bilang di awal ada yang namanya uji T. Uji T itu apa? Uji T itu ini. Uji T atau uji statistik T itu adalah ini. Uji T dan probabilitas ini fungsinya sama. Ini dan ini fungsinya sama. Untuk melihat apakah variabel itu signifikan berpengaruh atau tidak. Nah, kalau lihat probabilitas, itu kan cara cepat tadi kan, jadi langsung bisa dilihat, oh crop-nya kok di atas 0,05, atau di atas 0,10 malah, 0,10, di atas 0,1, berarti pasti tidak signifikan. Cara cepatnya itu pakai probabilitas. Nah, untuk uji statistik, kita menggunakan si T ini. Ini kita sebut dengan T-tabel. Maaf. Kita sebut dengan T hitung. Ya, aku sudah mulai yang itu. Ini kita sebut dengan T hitung. Nah, T-tabelnya kalian lihat di buku statistik. Jadi harus buka tabel T. Harus buka tabel T untuk memastikan kesimpulannya. Jadi ini adalah T hitung. Ini adalah T hitung. Nah, cara mengambil kesimpulannya bahwa T hitung harus lebih besar dari T tabel. Jadi untuk mengetahui apakah variabel itu signifikan atau tidak, dilihat dengan dua cara. Cara cepatnya pakai probabilitas, cara statistiknya menggunakan T statistik. Nah, kalau probabilitas dibandingkan dengan alfa. Alfanya berapa? Kalian punya 3 alfa. Alfa 1%, alfa 5%, alfa 10%. Tinggal dilihat aja dia signifikan di alfa berapa. Signifikan artinya lebih kecil dari alfa. Nah, cara kedua menggunakan uji statistik T.
Caranya adalah membandingkan antara T hitung, ini T hitung, dengan T tabel. T tabel itu ya di buku statistik itu T tabel, tabel T. Nah, nilainya ini harus lebih kecil, harus lebih besar dari T tabelnya. Nah, kan betul. Nah, supaya tidak terlalu ribet, kita pakai cara yang menggunakan probabilitas. Tapi, kalau mau menulis, kebetulan ditulis di skripsi atau dimanapun, gunakannya menggunakan T statistik. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tolong kalian jangan cuma dengerin jaga saya ya, tetap dibantu dengan di buku supaya nggak rancu banget. Karena kita kuliahnya online kok, di kelas sih saya bisa teriak-teriak lebih kencang. Oke, nggak ada. Nah, kalau tidak ada saya lanjut. Tadi yang kedua, setelah uji T ada yang namanya uji F. Ingat nggak tadi di awal? Nah, tadi ada yang namanya, saya ulang ya, tadi ada yang pertama uji T, kemudian ada uji F. Ya, uji T itu ini untuk lihat variabel mana yang signifikan, mana yang tidak. Nah, uji F itu ini loh. F statistik. Ya, di sini nilai uji F-nya sebesar nilai F-nya 12,35820, kemudian probabilitasnya 0,000051. Maka cara bacanya sama. Probabilitasnya harus dibandingkan dengan alfa. Jadi ini harus lebih kecil dari alfa. Atau uji F-nya, ini F hitung harus lebih besar dari F tabel. Ya, jadi saya bacanya. Nah, sekarang fungsinya. Ada uji T, ada uji F. Fungsinya untuk apa kok dibedakan? Uji T dinamakan juga sebagai uji parsial. Artinya apa? Dia akan melihat signifikansi untuk masing-masing variabel. Jadi parsial, satu-satu dilihat mana variabel yang signifikan, mana variabel yang tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel Y. Dengan X ya, ini X1, ini X2. Nah, namanya disebut juga dengan uji parsial. Nah, uji F nilainya hanya ada satu. Ada dua istilah untuk uji F. Yang pertama kita sebut dengan uji simultansi. Yang kedua kita sebut dengan goodness of fit atau kelayakan model. Oke, saya ulang lagi. Kita punya dua uji statistik, yaitu uji T dan uji F. Uji T sama dengan uji parsial. Tujuannya untuk melihat mana sih variabel yang signifikan, mana yang tidak. Sedangkan uji F adalah uji simultansi atau goodness of fit. Artinya apa? Simultansi artinya bahwa variabel X1 income dan variabel X2 crime
bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap hafal. Diulang enggak? Diulang, Bu. Diulang, Bu. UF ya, kita ulang ya. Kalau uji T tadi uji parsial. Lihatnya untuk masing-masing variabel. Mana variabel yang signifikan, mana yang tidak. Nah, kalau kita tahu ya di sini, punya kita ternyata yang signifikan adalah si prime. Yang income tidak signifikan. Nah, yang uji F, ingat uji F itu hanya ada satu angka untuk tiap persamaan regresi. Nah, di sini uji F-nya signifikan kan, karena dia di bawah 0,01. Dia signifikan pada alfa 1%. Maka kesimpulannya bahwa variabel X1 dan variabel X2 bersama-sama secara simultan memengaruhi Y atau hafal. Nah, kesimpulan yang kedua adalah goodness of fit atau kelayakan model. Nah, kesimpulannya adalah dengan nilai uji F signifikan pada alfa 1%, maka model regresi layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel Y. Maka model regresi layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel Y. Uji T, uji F, ini adalah uji statistik. Uji statistik. Nah, yang ketiga adalah nilai koefisien determinasi atau R². Lihatnya adalah ini. Punya kita R² sama dengan 0,349514. Nah, angka itu, R² itu sama dengan kontribusi. Jadi R² ini sama dengan kontribusi. Nah, membacanya ini kan 0,3495, berarti 34,95% variabel Y dipengaruhi oleh X. Sisanya itu berarti 100% dikurangi 34,95%. Berapa itu? 65,5. Benar nggak? Boleh ya. Aku udah malam, nggak bisa ngitung lagi. Nah,
Sisanya 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Oke, ulang. R square sebesar 0,349514. Maka ini sama dengan 34,95%. Nah, maka kesimpulannya nanti 100% dikurangi 34,95. Apa itu? Ini nggak sih? 5,5 bukan sih? lima ya? Ya, 65,05%. Nah, maka kesimpulannya kalian diem nih ngantuk apa mubeng? Maka 34,95% variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Sisanya, berapa sisanya? 65,05% variabel Y dipengaruhi variabel lain di luar model. Di luar model. Oke, nah ini itu, jadi R square itu kalian nganggapnya itu kayak kita punya roti gitu kan. Rotinya ini adalah 100%. R square menunjukkan kontribusi. Semakin gede berarti kontribusinya semakin besar. Nah, ternyata punya kita itu hanya sebesar 34,95 di sini. Sisanya tuh ya macam-macam di luar itu semua. Nih. Nah, ini sisanya ini segini. Ini adalah berarti 65,05%. Nah, berarti variabel lain yang mempengaruhi Hopal itu lebih besar kontribusinya daripada income sama crime. Karena ternyata income sama crime itu cuma punya kontribusi sekian. Nah, siapa yang menjelaskan variabel lain di sini? Ini siapa yang menjelaskan? Nah, ini adalah jatahnya si E. Error atau residual. Ya, pokoknya yang lain itu apa ya? Nggak tahu, pokoknya yang lain. Variabel lain yang tidak kita masukkan ke dalam model. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita coba sekarang. Oke, lanjut ya. Kan masih banyak ya ini. Kalian bertahanlah. Oke, itu tadi sudah di uji T, uji F, R square. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan regresi. Silakan loh kalau ada yang mau tanyakan. Kalau kalian diam, berarti saya lanjut. Oke, maka kita tadi punya total sama dengan 46,428 ditambah 0,628 income
0,48488 prime plus E. Ya. Dari mana angka ini? Angka ini dari sini. Nah, ini adalah kesimpulan untuk persamaan regresi. Nah, untuk samanya ini. Oke. Maka meskipun di sini kita tahu bahwa income ini nggak signifikan, nah, itu tulis aja, tetap ditulis di persamaan regresi nggak apa-apa. Ya nggak signifikan toh kalau gede, nah, tertulis aja. Nah, kita tahu bahwa income prime adalah variabel X, maka ini adalah beta 1, ini beta 2, ini kan beta 0. Maka beta 1 dan beta 2 sama dengan elastisitas. Nah, maka sekarang membacanya, interpretasinya adalah, ini rumusnya ya, satu satuan kenaikan X akan meningkatkan Y sebesar beta 1. Ulang, satu satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar beta 1. Nah, meningkatkan atau menurunkan itu lihatnya dari sini. Si tanda yang ada di depan beta. Oke, maka kita masukkan untuk income ya. Berarti bacanya 1 juta. Ya, karena kan satuannya satu, jadi bacanya itu balik ke satuan datanya. Satuannya apa? Satuannya rupiah, satuannya persen, satuannya kilogram, itu balik ke satuannya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa si total income itu satuannya juta rupiah. Berarti 1 juta rupiah kenaikan income akan meningkatkan total sebesar 0,628 juta rupiah. Ulang enggak? Ulang, Bu, ulang. Ulang, Bu. Oke, saya ulang. Loh, mic-nya di mana? Walah. Bentar. Ini dari tadi suara saya hilang enggak sih? Ternyata Enggak, namanya? Bu. Headsetnya jatuh. Enggak, Bu. Aku enggak sadar. Jelas, Bu. Oh, maaf. Oke, saya ulang ya. Kita akan membaca X1 atau income. Nah, maka bacanya kembali ke satuannya dulu. Satuannya apa? Satuannya tadi adalah juta rupiah. Maka bacanya 1 juta rupiah. Kenaikan income akan meningkatkan HOVAL sebesar 0,628 juta rupiah. Oke, bisa ya. Nah, kita coba yang crime sekarang. Ingat crime di sini adalah negatif.
Negatif. Berarti kalau negatif, maka bacanya bukan menaikkan, tapi menurunkan. Oke, maka satu satuan atau satu kan dia satuannya adalah jumlah kejahatan ya. Berarti ya satu satuan sih, satu satuan ke penurunan kejahatan crime akan meningkatkan HOVAL sebesar 0, akan menurunkan, tak ulang, satu satuan penurunan crime akan menurunkan HOVAL sebesar 0,48488 juta rupiah. Jadi yang terakhir itu yang dibaca adalah satuannya si Y-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, maka untuk asumsi klasik, nah tadi kan kita sudah melihat bagaimana uji asumsi klasiknya. Ya, tadi kita lihat ada normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, cara bacanya kalau untuk yang autokol normalitas sama heteroskedastisitas ini agak kebalik. Nah, kenapa kok kebalik? Karena kita ngikutin hipotesisnya. Oke. Nah, sebelum ke sana saya ceritain dulu. Tadi kan kita punya persamaannya HOVAL. HOVAL itu mana tadi? Adalah fungsi dari income sama crime gitu kan? Nah, berarti kan kita sudah menentukan di awal bagaimana hubungan HOVAL sama income, kemudian bagaimana hubungan HOVAL sama crime. Nah, di awal kita lakukan kalimat hipotesisnya. Di awal kita akan membuat dulu H0 HA-nya itu apa? Karena HOVAL sama income berpengaruh positif, maka H0-nya untuk income bahwa income tidak berpengaruh terhadap HOVAL H0. HA-nya income berpengaruh terhadap HOVAL. Kalau itu di ranah to tail. Nah, kalau ranah one tail berarti apa? Dibaca arahnya kan? Kalau one tail berarti income berpengaruh positif terhadap HOVAL. H0-nya income tidak berpengaruh positif terhadap HOVAL dan HA-nya income berpengaruh positif. Jadi H0 selalu sifatnya tidak, HA selalu sifatnya ya. Nah, semangat kita akan selalu menolak H0. Oke. Nah, makanya tadi kok kita bisa menentukan dia
hubungannya gimana? Karena dari awal kita udah menentukan si hipotesisnya. Tentuin dulu ini. Nah, hipotesis ini yang kita uji. Hipotesis ini yang kita uji dengan uji T tadi kan. Kita tuh mau lihat mana sih yang signifikan X1 sama X2. Nah, maka mana yang hipotesisnya terbukti. Oke. Nah, ini bagian hipotesis yang untuk persamaan regresi. Oke, Put, aku minta tolong di-view-kan ke normalitas, Put. Oh, berarti nggak bubuk. Pay attention nih ya. View. Hampir merem, Bu. Udah. Hampir merem. Suaraku terlalu mendayu-dayu kayaknya ya. Begini kan. Normalitasan, Bu. Ya, normalitas. Oke, ingat. Waalaikumsalam. Ya, ada tamu. Ingat tadi kita melihat normalitas menggunakan Jarque-Bera. Nah, ini adalah uji statistik, maka kita punya H0 dan HA. H0 karena sifatnya tidak, maka kalimatnya adalah tidak terjadi pelanggaran normalitas. Kita ulang, H0-nya berarti tidak terjadi pelanggaran normalitas residual. HA-nya berarti terjadi pelanggaran normalitas residual. Nah, maka untuk kasus ini yang diharapkan apa? H0 apa HA? H0 kan? Bingung enggak? Iya, Tak ulang ya. Oke, tak ulang sedikit. Jarque-Bera adalah uji statistik. Yang namanya uji statistik pasti diawali dengan hipotesis. Hipotesis kita punya dua, H0 dan HA. H0 sifatnya menolak, HA sifatnya menerima. Maka hipotesisnya H0 sama dengan tidak terjadi pelanggaran asumsi normalitas residual. Dan HA-nya terjadi pelanggaran normalitas residual. Nanti kalimat lengkapnya lihat di buku ya, karena kalau tak baca panjang. Tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik normalitas, gitu kan panjang. Nah, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan kan H0-nya kan malahan. Kita malah pengennya nggak ada kan. Nah, maka meskipun semangat kita menolak H0, tapi kita malah pengen H0-nya yang diterima. Maka di sini, di probabilitas ini, yang kita inginkan adalah nilainya malah yang tidak signifikan. Atau dikatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi normalitas residual kalau probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau alfa. Bisa dipahami nggak? Kalau nggak, saya ulang sampai kalian bosan. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Dari mana, Him, ulangnya? Dari Yang depan, ini, awas kau belakang. probabilitas dulu, Bu. Jago Ulang. Ya, tak ulang ya. Nah. Oke, yang ngantuk-ngantuk melek dulu. Minum dulu, ambil minum dulu, raup dulu kalau perlu. Bu, nafas dulu bentar, Bu. Kan aku udah bilang, kalau kalian diem, aku lanjut. Ya, kalian nyuruh saya kuliah, minta saya kuliah sampai jam 12, kalian tak jabani. Yo, nafas dulu, minum-minum dulu. Minum aja, jangan minum-minum, ya, malah mabuk. Tapi aku kuliah. Oke, ulang ya. Ingat,
Tadi untuk model yang pertama, untuk model utama regresinya, oh so gede. Bisa gede loh guys. Ya ampun kok aku deso. Maaf. Untuk model yang pertama tadi, yang Hopful sama dengan fungsi dari income dan crime. Nah, maka di sini kita tahu bahwa ini kan yang mau kita uji kan. Nah, hipotesis penelitian kalau untuk yang persamaan ini H0 HA-nya berarti seperti biasanya. Maksudnya H0-nya berarti income tidak berpengaruh positif terhadap Hopful. Sedangkan yang crime berarti crime tidak berpengaruh negatif terhadap Hopful. Nah, sedangkan untuk asumsi klasik, kita punya 3 yang diuji pakai cara ini ya. Kita punya asumsi klasik, normalitas, heteroskedastisitas, sama autokorelasi. Nah, hipotesis untuk asumsi klasik itu kebalikannya. Maksudnya kebalikan itu kita pengennya, kita nerimalah H0-nya yang keterima. Karena di sini untuk normalitas misalnya, maka H0-nya tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik normalitas. Tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik normalitas. HA-nya terjadi. Karena kan sifat H0 kan negatif, sifat HA positif. Nah, karena yang kita inginkan adalah tidak terjadi, maka kan kita pengennya H0 kan? Berarti kan kita pengennya kan menolak pengennya itu berarti tidak menolak H0, ya, menerima HA. Intinya pengennya yang keterima itu si H0-nya. Nah, maka probabilitasnya harus di atas 0,05 atau di atas alfa. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak menolak H0. Oke. Semoga kalian paham ya. Gini loh, kalau kalian statistiknya nggak kuat loh, aku yang kerempongan ngajar yang ekomet. Sedih. Oke, maka intinya, kesimpulannya bahwa, catat ya, dikatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi normalitas apabila probabilitas Jar-Quebera tes lebih besar dari 0,05. Oke, tak ulang. Dikatakan tidak ada pelanggaran asumsi klasik normalitas apabila probabilitas Jar-Quebera lebih besar dari 0,05. Probabilitas. Oke, nah, Put, coba saya bukakan yang heteros, Put. View lagi, residual diagnostik. View residual, ya itu. Oke. Untuk yang heteros, ini aja apa? Heteros ya? Untuk yang heteros, kan tadi lihatnya yang ini ya.
Nah, ini sama. Maksudnya sama dengan cara baca Delcoe bila tadi, dikatakan tidak ada heteros kalau probabilitas yang di sini lebih besar dari 0,05. Suwe lah. Tuh kan, aku merasa bersalah. Tadi siapa yang teriak ya? Kamu mau auto E apa auto D, Mas? Terus saya nggak bisa dua kamera lagi. Tadi yang ngomong siapa ya? Oke, yang terakhir, View lagi, Put. View. Residual diagnostik, serial correlation. Nah, itu. Oke. Ini yang untuk auto korelasi. Ya, sama. Ini. Probnya harus di atas 0,05. Udah. Sampai sini dulu. Udah mumet toh. Oke, bisa di end screen-nya, di apa sih? Di stop share. Oke, makasih Put. Oke, gimana? Masih kuat? Kalau kalian bilang masih kuat, tak lanjut. Cukup, Bu. Sudah, Bu, enggak mau. Oke, yang saya sampaikan ini baru sampai bab 4 ya. Baru sampai bab 4. Kita baru sampai bab 4. Jadi tolong dibaca lagi sampai bab 4. Nah, bab 5 itu bab 5 kayaknya habis UTS saja. Itu udah masuk ke dummy, nanti masuk ke panel. Jadi buku ini akan saya selesaikan dalam 2 semester. Semester 1. Ekomet 1 itu sampai bab 10. Ya, nanti ada yang tak lompat soalnya. Ekonometrika 1 itu sampai bab, bentar, tak cek dulu. Ekonometrika 1 itu sampai bab 9, 10 apa sih? Time series. Respon kualitatif. Oh ya. Ekomet 1 itu bab 9. Terus kita lompat ke panel. Panel itu bab 14. Jadi saya menyelesaikan Ekomet 1 tuh sampai bab 9, terus sampai nanti ada tambahan untuk regresi panel. Sisanya bab 10 sampai bab 13 itu Ekomet 2. Kalau dosennya nggak ganti, kalau ganti ya wes. Cuman ya overall itu materinya. Oke, ini saat ini kita baru sampai bab 4 ya. Jadi ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, data yang kemarin yang satunya lagi, kan saya ngasih 2 data kan? Ya, udah hawa-hawanya nggak enak nih udah ya. Data yang satu kan HOVAL. HOVAL-nya kan udah saya bahas kan. Nah, data yang satu lagi yang OVA. OVA itu output value added. Ya, itu silahkan diinterpretasikan seperti apa yang saya sampaikan malam ini. Kumpulkan di Elita. Kapan ya? Mau kapan dikumpulkannya? Sabtu depan? 2 minggu lagi, Bu. Ya, Sabtu depan. Hah? Ya Bu, Sabtu depan. Oh, 2 berapa minggu. Put? Sebulan, Put. 2 minggu, Bu. 2 minggu. Minta. 2 minggu, Bu. Cuma mentang-mentang ini ya, minta sebulan auto Put. Seneng aja, Put. Habis UTS aja, Bu. Habis Habis UTS. UTS, ya udah. Berarti kalau habis UTS dibagi 2 nilainya ya. Wah, boten Bu. Tahun baru aja, Bu, tahun baru. Iya, fase tahun baru ya. Ya udah, berarti nilainya dibagi sama tahun baruan ya.
Ini materi UTS. Nanti ujian UTS soalnya kayak gini. Ada data. Kalian silahkan cari soal tahun kemarin dari kakak tingkat kalian. Saya belum berniat untuk mengganti pola soal. Pola soalnya sama. Jadi ada kasus, ada persamaan, kemudian ada output, interpretasi, sampai asumsi klasik. Ini saya belum bahas yang multi-call. Saya baru bahas normalitas, heteros, autokorelasi. Saya belum bahas multi-call. Jadi paketannya itu uji T sampai asumsi klasik. Habis UTS itu perbaikan. Jadi kalau ada masalah dengan asumsi klasik, apa yang harus kalian lakukan? Kapan pakai asumsi klasik tertentu? Kapan dipakai, kapan enggak? Itu nanti habis UTS. Ya, saya berikan kisi-kisi untuk menjawab soal yang tugas ini nanti di Elita. Hari ini Elitanya soalnya mati lampu. Nanti saya kasih untuk detailnya. Dikumpulkannya Sabtu ya. Nggak usah detail banget. Cukup yang apa saya sampaikan hari ini. Uji T bacanya gimana, persamaan regresi bacanya gimana. Itu kalau kalian mau kopas banget itu halaman 65. Halaman 65 itu sudah runtut 65 ya. Halaman 65 itu dari uji T. Uji T kemudian saya jangan 65 deh yang langsung jadi itu. Bentar tak carikan contohnya yang di buku. Ternyata nggak ada. Di depan di halaman 40-an. 46. Ini hari apa ya? Oh, Minggu ya. Bentar, tak carikan contoh yang langsung itu 48, halaman 48 itu udah ada dari uji T, uji F, normalitas, terus normalitas toh ya. Twing. Ya, sudah. Saya kasih kisi-kisinya. Apa aja yang harus dibaca, apa aja yang harus dijelaskan. Batas jelaskannya gimana, saya kasih. Ya. Kemudian pertemuan ke-7. Oh iya. Saya punya janji sama Mbak Hana, kayaknya belum tak ini kan ya. Iya, Bu. Pertemuan ke-7 saya bilang, iya. Pertemuan ke-7 kita kuliahannya adalah presentasi satu-satu per kelompok, langsung 2 lawan saya, langsung per kelompok ketemu saya langsung, nanti saya kasih listnya. Pertemuan pertama itu K2, jadi yang hari Senin jam 9, pertemuan ke-7 itu K2, diawali dengan Kahim. Luar biasa ya, panutan sekali ya Kahim kita ini. Jadi kelompok pertama yang maju adalah kelompoknya Mas Kahim, yaitu Mas Maulana Yusuf dan Satria kayaknya. Ya, tolong dipersiapkan. Kemudian kelompok kedua dari K2 itu kelompoknya Mbak Hana. Jadi ini panutan semua ya guys ya. Nanti mungkin bisa saya share Zoom-nya. Kok kayak apa aja sih? Ya, itu intinya kalian bawa jurnal. Intinya itu bawa jurnal acuan yang mau dicontoh untuk jadi tugas akhir. Kenapa kok saya minta kalian langsung ketemu setengah ujian sama saya? Karena nanti kalau kalian ngerjakan itu, kemudian saya nggak setuju, kalian ngulang. Dan saya nggak mau itu terjadi. Ya, intinya bawa jurnal. Nah, kemarin sempat ada yang tanya sama saya, Bu, caranya nyari jurnal gimana? Gitu kan? Saya spesifik ya, jurnal yang digunakan adalah jurnal Sinta 2, gitu kan? Nah, ini berhubung saya nggak punya laptop. Put, tempatmu bisa connect internet enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Bisa. Oh, bisa. Kalau nggak connect, Zoom-nya nggak itu, Bu. Oh iya, udah kok aku bego ya. Dong. Udah malam kayaknya. Coba Put share screen Google Chrome. Kamu buka dulu Google Chrome, terus kalau udah di share screen ke sini.
Itu bukaan browsingan yang aneh-aneh tutup dulu ya. Lo tahu-tahu buka apa gitu kan. Oh, udah bersih kok. Story-nya Oke, udah- new tab. Oke, saya bilang kan jurnal yang digunakan sebagai acuan adalah jurnal Sinta 2 atau Scopus gitu. Nah, mungkin kalau Scopus kalian kesulitan kalau cari jurnalnya atau artikelnya, kalian fokus aja di Sinta 2. Sinta 2 itu websitenya, langsung ke website aja Put yang di atas. Oke, Sinta biasa. Nah, itu sintaristekbrin.go.id. Yang paling atas Bu. Oh, yang ini. Yang paling atas, ya itu kan .go.ig kan, harusnya id. Coba diklik dulu, diedit. Mau nggak? Nggak mau dia. Nah, itu yang paling atas. Baik, itu ya alamatnya. Dicatat sinta.ristekbrin.go.id/jurnal. Waduh, Bandung kan hujan, Boh. Aku ngecek sih, jangan, enggak, udah dibantuin, enggak, terima kasih, ya Allah. Habis ini nonaktif Bu. Jangan toh, aku mau ngelempar kerjaan ke kamu ya, Put. Nggak sih toh. Jangan toh, Put. Aduh. Lama. Yang lain silakan dicoba ya, kalau bisa connect. Nah, jadi Kementerian Ristek BRIN itu mengkategorikan jurnal di Indonesia itu ada 6 kelas. Namanya Sinta, indeksasi jurnal nasional, ya namanya Sinta. Itu ada Sinta 1, 2, 3, sampai Sinta 6. Semakin kecil Sintanya, itu semakin tinggi levelnya. Nah, saya minta Anda untuk lihat di yang level 2. Karena yang level 1 itu pasti Scopus, alias International Journal. Nah, saya minta Anda di level 2. Nah, kalau just for your info, kalau REP punya kita tuh Sinta 5 ya, jadi masih agak terbelakang, sedih aku. Besok naik kelas lah. Nah, nyarinya gimana? Klik itu buletan Sinta 2, diklik. Ini itu bukan list artikel, bukan, tapi jurnal. Artinya apa? Kalau kalian lihat nama jurnalnya berbau-bau ekonomi, itu boleh dipakai. Itu ada agroekonomi, ada riset ekonomi, akuntansi keuangan, boleh. Itu jurnalnya. Artinya apa? Kalian nanti cari artikelnya di jurnal itu. Jadi cari jurnalnya dulu, kemudian baru cari artikelnya di website jurnalnya. Saya bawahin lagi. Jangan. Cari yang ekonomi lah. Next, halaman 2. Halaman 2. Itu tuh sebelahnya. Ya, kalau mau nulis ekonomi ya boleh sih. Ekonomi, economics gitu boleh. Pembangunan boleh. Belum muter deh. Oh, masih. Wah, 2 tahun kemudian. A few moments later. A few moments lama. Iu. Nah, tuh mumpung ada yang kok nggak ada sih? Jadilah itu. Ya, coba ya, ini coba tak coba yang atas ya. Agroekonomi semua ya. Nah, klik aja Put, nggak apa Put, salah satu. Nah, itu dia Sinta 2. Nah, nanti kalau kalian udah masuk ke sini, masuk ke websitenya. Itu ada website di sebelah kiri. Nah, itu ada website. Nah, klik. Oke, jadi hanya jurnal-jurnal yang ada di Sinta 2 yang boleh kalian ambil jadi acuan. Oke, itu bisa dibalik. Maksudnya gini, kalian cari dulu di Google, misalnya di googling aja,
Google-nya misalnya tenaga kerja terhadap PDRB gitu kan. Nanti kan dia kan keluar banyak banget kan. Nah, ketika milih artikel mana yang mau diambil, cek dulu di Sinta, dia itu masuk Sinta berapa. Gitu. Nah, atau kalau cara lain, kalian buka di Sinta 2 tadi, kemudian di search ekonomi gitu. Nanti kan dia akan muncul jurnal-jurnal yang bertemakan ekonomi. Nah, pilih salah satu. Misalnya nanti ada jejak, punyanya UNES, ada punyanya UI, ada punyanya IPB kalau nggak salah. Pilih satu jurnal, kemudian masuk ke websitenya. Ya udah, fokus di situ, cari artikel yang menurut kalian mampu untuk kerjakannya. Nah, kemudian kalau misal artikel yang kalian temukan, kalian tertarik untuk kerjakan itu, tapi kok metodenya kok susah, kalian nggak pernah dengar, kayak itu masih kayak ECM atau VECM, atau mungkin dia pakai ARIMA dan segala macam. Nah, boleh tidaknya itu digunakan, dan metode apa yang nanti kalian gunakan, itulah kalian fungsinya konsultasi sama saya. Ya, saya akan meng-ACC satu persatu artikel apa yang digunakan, judul apa yang akan kalian mau bikin, variabelnya apa, tahunnya berapa, itu dengan ACC saya. Nah, kenapa saya gitu kan? Karena kalau nggak saya ketat seperti ini, kalian nanti belajar kemana-mana, nggak karuan. Cuma udah kecapean nyari data, baca buku segala macem, tapi nggak jelas arahnya kemana. Oke, paham ya? Nah, misalnya kalau pakai cara kayak gini, nemu nih misalnya nih, saya mau pakai ini misalnya, ya udah nggak apa-apa, ini kan ada buku ekonominya kan. Nah, kalian bisa cari di arsip atas, halaman atasnya itu ada arsip atas. Nah, ada arsip di situ. Arsip itu adalah daftar. Nah, ini daftar edisi. Nah, itu silakan dibukain satu-satu, kemudian kalian pilih satu aja artikel yang kalian tertarik untuk nulis. Ya, pilih satu, ini kan edisi, ini kan satu edisi. Nah, satu edisi itu biasanya ada 6-10 artikel. Itu di atas sedikit, nah itu ada table of content. Tuh, table of content, yaitu. Nah, bukain satu-satu, kemudian cari yang sekiranya bisa dilakukan. Maksudnya adalah datanya tentunya sekunder, enggak data primer, enggak mungkin Anda ke lapangan, kan? Enggak mungkin juga bikin kuesioner. Jadi cari yang datanya sekunder, cari yang sekiranya bisa dicari datanya dengan mudah, syukur-syukur di regional udah dicari, tinggal nambahin apa, kayak gitu. Atau syukur-syukur lagi di metodologi penelitian sudah dikerjakan, tinggal ditambahin jurnalnya, kayak gitulah. Oke. Oke, paham ya? Ya. Hati-hati milihnya, karena kalau yang berbau sosial ekonomi pertanian atau perikanan, nanti dia akan masuknya ke biostatistik. Oke, saya nggak ingin kalian ya kayak gini-gini dihindari ya, nggak mungkin kalian ke Larantuka atau ke Wamena, kan nggak mungkin. Cari yang baunya ekonomi dan itu sekunder, karena itu pas lebih gampang, tinggal ke BPS, collecting data, selesai. Oke.